Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tata Krisandi, NPM 1007030319147 akan menjelaskan materi tentang hidrogeologi dan langkah-langkah pembuatan peta topografi MAT. Jadi kita masuk materi hidrogeologi. Hidrogeologi atau hidrologi air tanah adalah cabang hidrologi yang berhubungan dengan air tanah dan didefinisikan sebagai ilmu tentang keterdapatan, penyebaran, dan pergerakan air di bawah permukaan bumi menurut Chow tahun 1978. Hidrogeologi mempunyai makna yang sama akan tetapi penekanannya lebih besar dalam aspek kegeologian menurut Todd tahun 1980. Oleh karena itu, uraian tentang air tanah tidak akan lepas dari ilmu hidrogeologi, mulai dari kejadian air tanah, pergerakan air tanah, dan sampai mencapai lajur jenuh di dalam akuifer serta pelepasannya di permukaan tanah. Pertama, ada air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antar butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut aquifer. Secara umum, terdapat dua sumber air yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan dalam formasi batuan dan akhirnya mengalir mencapai permukaan air tanah. Kedua, air dari aliran air permukaan di atas tanah seperti danau, sungai, reservoir, dan lain sebagainya yang meresap melalui pori-pori tanah masuk ke dalam lajur jenuh. Yang kedua ada klasifikasi lapisan batuan. Lapisan tanah kaitannya dengan kemampuan penyimpan dan meloloskan air yang dibedakan atas 4 jenis pelapisan, yaitu pertama ada aquifer. Aquifer adalah lapisan formasi yang dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah besar. Lapisan batuan ini bersifat permeable seperti kerikil, pasir, dan lain-lain. Yang kedua ada aquiclude. Aquiclude adalah lapisan atau formasi yang dapat menyimpan air tetapi tidak dapat mengalirkan air dalam jumlah besar, seperti lempung, tuff, halus, dan sill. Yang ketiga ada aquifog. Aquifog adalah lapisan atau formasi batuan yang tidak dapat menyimpan dan mengalirkan air, contohnya batuan granit dan batuan yang kompak. Keempat, aquitard. Aquitard adalah lapisan atau formasi batuan yang dapat menyimpan air tetapi hanya dapat meloloskan air dalam jumlah yang sangat terbatas. Kemudian yang tiga ada jenis-jenis aquifer. Menurut Krusman dan Rindelman tahun 1970 dalam upaya 1990 nomor 41-42 berdasarkan atas sebaran aquifer dan non-aquifer di bawah permukaan tanah, dikenali adanya sistem aquifer sebagai berikut. Yang pertama ada aquifer bebas atau unconfined aquifer, yaitu lapisan lolos air yang hanya sebagian terisi oleh air dan berada di atas lapisan kedap air. Permukaan tanah pada aquifer ini disebut dengan water table, yaitu permukaan air yang mempunyai tekanan hidrostatik sama dengan atmosfer. Yang kedua ada aquifer tertekan atau confined aquifer, yaitu aquifer yang seluruh jumlah airnya yang dibatasi oleh lapisan kedap air, baik yang di atas maupun di bawah, serta mempunyai tekanan jenuh lebih besar daripada tekanan atmosfer. Aquifer semi tertekan atau semi-confined aquifer, yaitu aquifer yang seluruhnya jenuh air, di mana bagian atasnya dibatasi oleh lapisan semi lolos air di bagian bawahnya merupakan lapisan kedap air. Yang keempat ada aquifer semi bebas atau semi-unconfined aquifer, yaitu aquifer yang bagian bawahnya merupakan lapisan kedap air, sedangkan bagian atasnya merupakan material butiran halus sehingga pada lapisan penutupnya masih kemungkinan adanya gerakan air. Dengan demikian, aquifer ini merupakan peralihan antara aquifer bebas dengan aquifer semi tertekan. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan peta hidrogeologi. Yang pertama, siapkan peta topografi dan titik koordinat yang akan diplot titiknya pada peta. Kemudian lakukan plot titik koordinat
dengan menghitung sesuai rumus masukan yang ada. Kemudian tuliskan data kedalaman masing-masing koordinat. Setelah itu selesaikan dengan metode problematika 3 titik dengan langkah buat triangulasi dari titik koordinat yang telah diplot. Setelah itu gunakan rumus JK dan JS untuk menghitung jarak garis kontur pada setiap garis triangulasi. Kemudian sambungkan tiap titik yang memiliki nilai yang sama dengan lurus. Kemudian tentukan arah aliran airnya. Kemudian buat penampang antara topografi permukaan dan topografi muka air tanah. Dan ini hasilnya. Kemudian ini ada hasil pembuatan peta mat seperti ini dan hasil pembuatan penampang A dan B. Kemudian kita masuk ke perhitungannya. Perhitungan ada data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan sudah ada, kita harus mencari titik evaluasi JMAT, yaitu dengan cara titik Y dikurangi titik MAT. Sudah dilihat. Setelah mendapatkan hasilnya, kemudian kita mencari jarak kontur dari masing-masing jarak kontur. Kita masuk ke interpretasi. Pada peta topografi Debat 1 Kecamatan Padaherang dengan aliran air yang mengalir dari elevasi yang berada di dataran tinggi menuju dataran yang lebih rendah, aliran yang terjadi dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dan sampai ke permukaan air di atas tanah lalu dialirkan ke sungai. Membuat peta topografi MAT yang merupakan koordinat atau elevasi pada peta yang menghitung titik plotting dengan nantinya akan menentukan segitiga yang membentuk triangulasi. Setelah membentuk, lalu dihitung jarak kontur hingga terbentuk elevasi pada triangulasi. Kemudian membuat penampang agar kita dapat mengetahui bentuk dari permukaan airnya. Sehingga kita dapat mengetahui ketinggian lereng yang jika jenis tingginya akan ada lereng yang curam, namun jika lerengnya rendah, maka akan menghasilkan lereng yang landai. Sekian penjelasan materi hidrogeologi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.